berasal dari kata asalam atau asalaf yang artinya pendanguan, karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Secara terminologi para fuqaha al-mahawij, barang-barang mendesak, akad salam adalah sejenis jual beli yang mendesak, walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Dilihat dari sisi pembeli, ia sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara si penjual sangat membutuhkan uang tersebut saat mereka melakukan transaksi tersebut. Kemudian definisi akad salam menurut PSAK 103. Salam adalah akad jual beli barang pesanan atau muslamti dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaih, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli, yaitu muslam, pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian salam paralel. Salam paralel merupakan jual beli barang yang melibatkan dua transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank syariah. Kemudian, sedangkan transaksi salam kedua dilakukan antara bank dengan petani atau pemasok. Selanjutnya ada landasan hukum aplikasi salam. Landasan pertama adalah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang artinya barang siapa yang melakukan salam atau salaf, hendaknya ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang telah diketahui. Kemudian landasan hukum yang kedua ada fatwa DSN nomor 5 DSN MUI tahun 2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran barang, salam paralel, waktu penyerahan, serta syarat membatalkan kontrak. Selanjutnya ada rukun transaksi salam. Rukun pertama adalah transaktor atau pembeli, yaitu muslam, yang dalam hal ini nasabah dan penjual, yaitu muslam ilaih, yaitu bank syariah. Rukun transaksi salam yang kedua adalah objek akad salam yang berupa barang dan harga yang diperjualbelikan dalam transaksi salam tersebut. Kemudian rukun transaksi salam yang ketiga adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul yang menunjukkan pernyataan kehendak suatu transaksi jual beli secara salam, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Selanjutnya transaktor. Transaktor haruslah terdiri dari penjual, yaitu muslam ilaih, dan pembeli, yaitu muslam. Transaktor disyaratkan akil, baligh, dan mampu memilih yang optimal, seperti tidak gila dan tidak dalam paksaan dan sejenisnya. Apabila transaksi terjadi dengan anak kecil atau anak di bawah umur, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari orang tua anak tersebut. Kemudian fatwa DSN nomor 5 DSN MUI tahun 2000 mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang telah disepakati. Yang terakhir, penjual diperbolehkan menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang tersebut sesuai dengan kesepakatan tanpa menuntut biaya tambahan atau harga tambahan. Selanjutnya, objek salam. Ketentuan transaksi salam menurut DSN yang pertama harus jelas ciri-ciri dan diakui sebagai hutang. Kemudian harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan sesuai kesepakatan. Kemudian yang kelima, pembeli tidak boleh menerima barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis dan sesuai kesepakatan. Terkait dengan alat pembayaran, DSN mensyaratkan alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Alat bayar bisa berupa uang,
batang atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Kemudian pembayaran itu sendiri tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Jadi harus saling menukar barang untuk terjadinya sah pada transaksi salam tersebut. Kemudian ijab kabul. Ijab dan kabul adalah pernyataan kedua belah pihak yang bertransaksi dengan cara penawaran dari penjual, contohnya bank syariah, dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli, contohnya nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, dengan isyarat dapat dilakukan bagi orang yang tidak bisa berbicara atau bisu. Kemudian tindakan maupun tulisan. Hal ini tergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridaan satu pihak untuk menjual barang salam dan pihak lain untuk membeli barang salam tersebut. Kemudian berdasarkan fatwa DSN nomor 5 tahun 2000 disebutkan bahwa akad salam kedua atau akad antara bank selaku pembeli dengan petani selaku penjual harus dilakukan secara terpisah dari akad pertama. Akad kedua dapat dilakukan setelah akad pertama itu sah. Setiap rukun yang terdapat pada akad salam pertama juga berlaku pada akad salam kedua. Selanjutnya, pengawasan syariah terhadap transaksi salam dan salam paralel. Yang pertama, pengawas memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam, yaitu barang tersebut halal. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran atas barang salam kepada pemasok telah dilakukan di awal kontrak secara tunai sebesar akad salam. Yang ketiga, meneliti bahwa akad salam sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang salam dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku. Yang keempat, meneliti kejelasan akad salam yang dilakukan dalam format salam paralel atau akad salam biasa. Yang terakhir, meneliti bahwa keuntungan bank syariah atas praktik salam paralel diperoleh dari selisih antara harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah atau pembeli akhir. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.